Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dari hadis yang perbuatan Rafiq dan bagaimana kita menyikapi kita di lingkungan kita, karena saya melihat juga ada beberapa yang umat agama Islam dan beberapa kiai yang melakukan juga di sini, tapi ada juga ustaz lain yang bahkan ekstrim sampai melakukan sesuai dengan perkataan Nabi bahwa siapa yang mengeluarkan hadis berdasarkan atas nama aku tapi tidak itu tidak keluar dari Rasul, itu bukan dari golonganku. Bagaimana kita menyikapi dua hal ini dalam kehidupan di masyarakat kita ini? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaannya tentang menyikapi hadis ya. Yang pertama, sumber hukum Islam itu ada. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ini sifatnya umum karena isinya hukum-hukum yang bersifat umum. Contoh misalnya hukum puasa. Hukum puasa kan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu dalil wajibnya puasa ya. Dalil wajibnya puasa. Terus salat, waqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'arraki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Itu umum. Salat ini tidak disebutkan spesifikasi gerakan bacaannya dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis. Sumber hukum yang kedua nih hadis ya. Nah, kemudian apa? Ada orang yang cuman saya mau percayanya Al-Quran doang. Lah, Al-Quran umum. Ya kurang kalau cuman percaya dengan Al-Quran. Yang menjelaskan Al-Quran itu adalah Rasulullah sebagai utusan Allah. Dalam apa? Dalam hadis. Itu hadis. Nah, hadis ini kemudian bagian dari sunnah. Al-Quran dan sunnah. Maka kita suka dengar Al-Quran dan sunnah ya. Sunnah itu apa? Sunnah itu tergantung pengertian dari ulamanya. Ya, sunnah itu kalau menurut pengertian ulama secara fikih, sunnah itu adalah sesuatu yang jika dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu sunnah menurut terminologi pengertian ulama fikih. Kemudian sunnah menurut ulama hadis ya berarti sunnah itu adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dan perilaku Nabi ya, baik akhlak Nabi, baik secara fisik atau akhlak yang dilakukan oleh Nabi, itu adalah sunnah ya. Nah, setelah Al-Quran, setelah sunnah, cukup nggak ini ya? Kalau dalam kaidah hukum Islam ada sumber satu lagi yang namanya ijtihad. Ijtihad itu adalah pendapat para ulama fikih, pendapat para ulama yang memahami Al-Quran dan Sunnah ini berdasarkan pemahaman yang dipahami berdasarkan guru-guru yang mengajarkan kepada mereka. Contoh gampang gini, Al-Quran dan Sunnah kan mengajarkan sholat, ya sholat secara umum, khususnya misalnya sholat subuh. Sholat subuh ini ijtihad para ulama, pandangan para ulama ini, ada ulama yang disepakati dalam Islam itu adalah ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ini ada 4 ya, karena 4-4-nya disebut ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mau ikut mana aja boleh, tujuannya agar kita punya sandaran ya. Tujuannya punya sandaran ikut yang mana. Oh, saya nggak mau ikut ulama, saya maunya langsung ke Quran dan Sunnah. Mampu nggak? Pertanyaannya, bisa baca kitab gundul nggak? Enggak. Dari mana? Terjemahan. Terjemahan dari mana? Dari IG. Nah, IG nukil kopas-kopas kan, suka ada salahnya tuh. Ya, ada salahnya, ayatnya diulang, ininya salah ada. Tuh ya. Nah, terus contoh sholat subuh. Nah, sholat subuh itu ada satu gerakan atau satu
dalam sholat subuh itu namanya kunut subuh, ya kan? Ini nyambung dengan pertanyaan, mungkin ada sebagian yang membid'ahkan, ada sebagian yang mensunnahkan. Yang mensunnahkan itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu mensunnahkan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Rasulullah pernah kunut. Ya, dalam satu hadis Rasulullah pernah kunut dan tidak meninggalkan sampai Rasulullah wafat. Itu yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, sehingga kalau subuh dia kunut terus gitu. Tapi ulama yang lain, mazhab yang lain enggak. Mereka berpendapat pada hadis bahwa Rasulullah pernah kunut sebulan, habis itu enggak kunut lagi. Nah, ini kan perbedaan. Ini ikut yang mana? Ya monggo pilih yang mana. Dua-duanya Rasulullah pernah melakukan. Kalau Rasulullah pernah melakukan, ya nggak bisa disalahin salah satunya dong. Orang Rasulullah pernah ngelakuin, gitu ya. Rasulullah pernah berkunut, Rasulullah juga pernah tidak berkunut. Jadi itu pilihan. Ini bagian dari ijtihad dari para ulama. Seperti itu. Nah, jadi Al-Quran ada sunnah atau hadis ijtihad. Ijtihad ini nanti bisa macam-macam. Ada kias, ya. Ada maslahah mursalah, ada syar'u mangqoblan, ini panjang di sini nih ya. Ini bahasan para ini nih teman-teman yang kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam lah, itu masuk di situ. Nah, tadi poin selanjutnya adalah bagaimana menghukumi satu hadis ya. Satu hadis ada yang berpendapat ini dhaif, ada yang berpendapat ini hasan, ada yang berpendapat ini sahih ya. Apakah kita harus ambil yang sahih aja, atau yang hasan aja, atau dhaif itu boleh? Nah, cara berpikirnya seperti ini. Dalam penentuan hadis sahih, hasan dan dhaif, itu ulama-ulama hadis itu banyak sekali mazhabnya atau banyak perbedaan. Tetapi yang jelas bahwa hadis sahih dan hadis hasan itu diamalkan ya. Cuman kemudian perbedaannya adalah bagaimana syarat mengamalkan hadis dhaif. Syaratnya itu apa ya? Syaratnya itu yang pertama, bahwa meyakini dhaifnya itu atau lemahnya itu enggak lemah maksimal, enggak lemah banget. Contoh lemah banget itu tidak ada hadis lain yang menguatkan. Contoh lagi gini, hadis-hadis tentang bulan Ramadan kan banyak banget. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman, dengan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni. Itu sahih banget tuh, kuat ya. Terus ada hadis yang lemah. Hadis yang lemah apa? Ada amalan-amalan yang malam pertama bulan Ramadan kau dapat ini, malam kedua dapat ini. Ada itu ya. Sampai 30 hari itu lemah itu. Ya, artinya hadis yang lemah itu dikuatkan dengan hadis yang kuat tadi. Nah, makanya statusnya adalah kemudian untuk amal, untuk memperbanyak amal. Ya udah, kita perbanyak amal saja ya. Karena ini bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan, supaya dosa-dosa kita diampuni, pahala kita jadi dilipat gandakan. Itu untuk memperbanyak amal. Kalau istilah hadisnya fadhailul a'mal, untuk keutamaan-keutamaan amal biar kita senang. Ya, barang siapa baca ini akan dapat ini, kan itu keutamaan amal. Terus yang ketiga, tidak meyakini Rasulullah ngomong itu. Ya, kalau Rasulullah tuh nggak bilang ini sih, cuman ini biar saya senang amal saja. Masalahnya kalau meyakini bahwa Rasulullah ngomong seperti ini atau bersabda seperti ini, seperti yang sampean bilang tadi, barang siapa yang berdusta, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar ya. Siapa yang berdusta atas namaku bahwa aku ngomong seperti itu, ya dia neraka lebih cocok. Seperti itu. Nah, mungkin orang-orang yang seperti itu adalah dia meyakini bahwa ini dari Nabi, padahal itu hanya biar senang untuk beramal saja. Itu syarat beramal dengan hadis dhaif. Dan kemudian ya ini panjang sih ya bahasanya. Pada intinya kalau pengen aman atau pengen tidak banyak konflik, ikut mazhab
imam yang 4 tadi, mau Maliki, Syafi'i, Hambali atau Hanafi, karena ini mazhab itu tempat kita menujunya kemana. Ya, selama ikut yang 4 ini insya Allah termasuk dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh nggak boleh diklaim oleh salah satu, nggak bisa diklaim oleh ini saja ormas tertentu, nggak bisa. Siapa saja yang ikuti Nabi, mempelajari ajaran Nabi, ya berperilaku seperti apa yang Nabi ajarkan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak bisa diklaim oleh satu ormas tertentu, seperti itu. Nah, kaitannya dengan perbedaan fikih, maka tugas kita cuma satu, menghormati. Yang kunut kita hormati, dia ada dalilnya. Yang nggak kunut kita hormati, dia juga ada dalilnya. Boleh, itu bukti bahwa Islam itu luas, nggak sempit. Nah, kadang-kadang nih mohon maaf, kadang-kadang ada salah satu kesalahan yang membuat fatal. Apa itu fatal? Hanya meyakini satu hadis kemudian dijadikan hukum pasti. Padahal dalam agama kita hadis itu kapan bisa menjadi hukum kalau dikaitkan dengan bagaimana Al-Quran, bagaimana hukum-hukum fikihnya. Hadis itu sendiri kalau dalam khazanah hukum Islam tidak bisa menjadi hukum tersendiri, dia harus dikaitkan dengan Al-Quran. Misalnya contoh hadis yang ekstrim atau Al-Quran, di dalam Al-Quran yang ekstrim. Contoh misalnya, barang siapa yang tidak berhukum dengan waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, kan? Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Lah repot, kafir semua ini dunia, gitu kan? Jadi harus berhati-hati. Atau mengamalkan satu hadis. Hadisnya apa contohnya? Ini bisa memicu perbedaan lagi, memicu perselisihan atau persengketaan. Contohnya Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan pakaian yang melewati mata kaki misalnya. Siapa yang pakaiannya melewati mata kaki, maka dia tidak berhak masuk surga atau tidak mencium bau surga atau tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hadis. Sementara hadis lain kan banyak. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia masih ngucapin syahadat loh. Gitu. Kesalahan orang tuh kadang ngambil satu hadis ini menjadi hukum general. Itu yang repot. Meskipun dia misalnya celananya belum bisa nggak isbal gitu, tapi dia masih sholat, masih iman loh. Dia masih iman. Ucapan la ilaha illallah itu lebih besar daripada sekedar penampilan fisik. Ya, iya kalau dia punya celana yang bisa dipotong seperti itu. Kalau dia nggak punya, bagaimana? Kalau dia nggak punya biaya, ini yang kadang-kadang di masyarakat suka bikin resah akhirnya. Maka dalam urusan seperti ini, cobalah memahami hadis itu sebagai hadis terlebih dahulu, terus kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran, kaitkan dengan pendapat para ulama, baru kemudian kepada Rasulullah SAW. Itu baru nyambung. Kadang-kadang kesalahannya, ini hadis ini seperti ini, kalau enggak ini enggak. Nah, ini kan baru satu hadis. Ada hadis lain enggak? Kumpulin lagi. Itu makanya pentingnya kita terus belajar ya. Supaya apa? Supaya tidak merasa paling benar ya, tidak merasa bahwa kita yang paling sunnah dan sebagainya, seperti itu. Karena ya agama ini Rasulullah mudahkan, sebenarnya agama ini mudah, jangan dipersulit ya. Yang penting apa? Bagaimana kita menyatukan sesama umat Islam, ini penting nih ya. Gimana umat Islam bisa bersatu, ini penting daripada sekedar perebutan atau perbedaan masalah fikih. Seperti itu ya Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Cukup. Baik, cukup. Kita tutup dengan doa, sama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا موتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.